Assalamualaikum. 99 tentang Manis, Pak. Tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pidana penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas dari Kasileno oleh panitia pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah dan terdakwa tetap berupa barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa satu benda bertemu surat Direktur Jenderal Umum secara tertulis terhadap nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Setelah mendengarkan tanggapan PDS 06 dari M.1.10 dari F.1 tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang lain. Penasihat hukum terdakwa mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa, dia pada waktunya berharap dan berdoa dan majelis hakim dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam gini. Sebelum kami mulai persidangan, mohon pada dengan kapasitas ruangan yang ada untuk Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Hari ini kita sudah mendengar vonis dari majelis hakim. Ya. Tidak perlu saya uraikan lagi. Dari sudut pandang saya, pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Itu saya kira paling penting. Dan dari awal bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Satu. Yang kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, sebenarnya majelis mengabaikan bahwa saya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab, wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal
pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Lalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada Forum Rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator ya. Namanya aja Menteri Koordinator, ya bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Perdagangan dan lain-lain ya. Ya mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Apakah akan mengajukan banding? Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya yang sangat-sangat saya banggakan, ya, luar biasa dengan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama. Ya. Ini keberhasilan yang kita raih 60-70% berkat kerja keras tim hukum saya. Lihat ke atas. Manis. Gimana Pak dengan koreksi ini? Woi, nanti. Manis. Thank you. Really appreciate it. Mengatakan dua. Menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Ada yang banding nggak Pak? Ya.